Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, memberikan kita karunia, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dapat melaksanakan sebagian kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana kita ketahui, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban menuntut ilmu kepada setiap muslim? Jawabannya, salah satu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal, yaitu untuk berpikir. Bahkan Allah pun menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ilmu, yaitu Iqra, bacalah. Itu menunjukkan bahwa kita setiap muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat pada Allah dan Rasulnya, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan cara thalabul ilmi sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lupa salawat serta salam semua tetap terima curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jiwa dan raganya, pengorbanannya yang kita tahu di sejarahnya, dengan jiwa dan raganya akhirnya Islam dapat tegak di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah SAW membebaskan peribadahan yang tidak semestinya, seperti menyembah berhala, bebatuan dan sebagainya, menjadi kepenyembahan yang semestinya, yaitu penyembahnya hakiki, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Mudah-mudahan teman-teman semua bi khairin walhamdulillah, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam keadaan yang seperti ini, virtual seperti ini, kita tetap tidak patah semangat, tetap semangat untuk thalabul ilmi, karena itu salah satu kewajiban kita. Karena ketika seorang manusia hidup di muka bumi ini tanpa ilmu, apa bedanya dengan hewan? Hewan hanya diberikan nafsu, tetapi manusia, sebagai manusia sampaikan fi ahsani taqwim, diciptakan dengan bentuk yang sempurna-sempurnanya, yaitu diberi akal, hanya untuk berpikir. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini seperti biasa Ustaz akan mengajak antum semua untuk berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Saya bertanya, siapa yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW yang harus jadi idola bagi kita semua adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak idola yang lainnya, karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, yang patut kita contoh, dan kita mengharapkan syafaat darinya. Karena semua nabi dari Adam, kita pindah syafaatnya, tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Yang hanya akan memberikan syafaat kepada kita adalah Rasulullah SAW. Ingat, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, bersolawatlah, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kikir, orang yang pelit. Orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan nama Rasulullah SAW tidak bersolawat. Maka ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka bersolawatlah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah karena kita akan berinteraksi dengan Rasulullah SAW, kita
kita simak apa yang akan disampaikan Rasulullah SAW. Ustaz akan membawakan hadis Rasulullah SAW dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu nomor As-Salis wal Ishrun. Berapa kira-kira Salis wal Ishrun? Ya, Salis 3, Ishrun 20, berarti 23 ya. Hadis yang ke-23 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, Ustaz bacakan, simak baik-baik. An Abi Malik Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru satrul iman, bersuci adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah, tamla'ul mizan, yaitu memenuhi timbangan. Tentunya timbangan amal ya, bukan timbangan beras atau timbangan yang lainnya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, lafaz subhanallah ini tasbih, walhamdulillah dan tahmid tamla'ani juga memenuhi, au tamla'u ma bainas samai wal ard, yaitu memenuhi timbangan kebaikan atau memenuhi timbangan kebaikan seorang, ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti yang nyata. Wassabru diyaun, kesabaran adalah cahaya. Wal Qur'anu, dan Quran hujjatun laka au alaika, hujjah ataupun hujjah ataupun yang bisa membela ataupun alasan, hujjah yang menuntutmu, au alaika, atau hujjah yang akan membelamu. Jadi Al-Quran ini bisa jadi hujjatun laka wa hujjatun alaika, yaitu sebagai salah satu hujjah. Hujjah itu bisa kita artikan dalil ya, ataupun bisa kita artikan sebagai salah satu pedoman ataupun panutan, yang nanti panutan ini, Quran ini bisa jadi menuntut kita di akhirat, naudzubillahi min dzalik, ataupun menjadi pembela kita nanti di akhirat. Kullun nas, setiap manusia, yabdu, seakan-akan, fabai'u nafsahu, ia menjual dirinya, famu'tikuha, maka ada juga yang memerdekakan diri sendirinya, au mubikuha, ataupun ada yang membinasakan diri sendirinya. Rawahu Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedah dari hadis Rasulullah tersebut. Kira-kira judulnya apa ya? Judulnya adalah amalan-amalan yang dapat memberikan kita keselamatan, atau amalan-amalan yang memberikan kita ketentraman, kesejahteraan untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Kita lihat teman-teman, bersuci yang dimaksud ya, at-tuhur satrul iman. Bersuci yang dimaksud adalah meninggalkan kesyirikan atau dosa dan maksiat ya, serta berlepas dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Bisa pula dikatakan suci di sini adalah berwudu, karena sebagaimana kita ketahui adalah wudu merupakan syarat salat. Ya, maka harus betul wudunya ketika seorang mau salat, maka wudunya harus betul. Karena kalau wudunya belum betul, maka tidak sah pula salatnya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan penyebutan iman kadang dimaksudkan untuk salat ya, seperti dalam ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu atau salatmu. Jadi di sini disebutkan at-tuhur satrul iman, bersuci sebagian dari iman ya. Kan di sini adalah bersuci dari kesyirikan. Ya. Di sini disebutkan juga kadang kata iman itu bisa diartikan dengan salat.
sebagaimana saya menyebutkan tadi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu, ya iman seorang itu ketika perpindahan kiblat, ya. Bagaimana 16 bulan selama berkiblat ke Masjidil Aqsa, ya, sebelum ke Masjidil Haram. Allah memberikan isyarat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan salatmu. Jadi tetap ada ganjaran bagi orang yang sebelum perpindahan kiblat, ya, bagi orang yang menghadap salatnya ke Masjidil Aqsa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mengambil faidah dari hadis yang telah kita baca. Saya bacakan kembali hadisnya. An Abi Malik Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari, dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'ani, itu memenuhi timbangan pula. Au baina samai wal ard, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti nyata. Wasabru diya'un, dan kesabaran adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka wa hujjatun 'alaik. Kullu nasi yagu, setiap orang akan seolah-olah akan menjual nafsu dirinya, famu'tiquha, maka ada yang memerdekakan diri sendiri, au mubiquha, atau yang membinasakan diri sendiri. Teman-teman, kita lihat apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Saya sebutkan saja langsung. Faedah yang pertama, hadis yang ke-23 ini menunjukkan keutamaan bersuci, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa bersuci itu tadi disebutkan di atas ataupun di awal, bersuci dari perbuatan syirik dan bersuci untuk wudu. Ini sama-sama bersuci. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menyucikan diri, termasuk menyucikan orang dari dosanya. Jadi keutamaan bersuci adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai, ya, setiap orang yang bersuci, baik mensucikan jiwa ataupun raganya. Yang kedua, menunjukkan keutamaan tahmid dan tasbih. Sebagaimana yang kita dengar tadi, kalimat tasbih dan tahmid akan memenuhi timbangan seseorang. Bahkan penuhnya timbangan seseorang itu ma bainas samai wal ard, yaitu pentung antara langit dan bumi. Saking banyaknya, ya. Itu adalah keutamaan ucapan tahmid, alhamdulillah, dan tasbih subhanallah. Jadi ketika kita melihat sesuatu, ya, misalkan melihat sesuatu yang kita anggap luar biasa, ya, kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah saja, kita ucapkan alhamdulillah, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan subhanallah walhamdulillah ini sangat besar. Sebagaimana tadi keutamaannya adalah dapat memenuhi amalan ataupun memenuhi kebaikan kita, memenuhi timbangan keamalan kita antara langit dan bumi. Kemudian selanjutnya, adanya mizan atau timbangan pada hari kiamat dan amalan akan ditimbang. Ini adalah keyakinan kita semua orang yang beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada hari akhir, ya, bahwasanya di hari kiamat ada yang namanya timbangan amal kebaikan, timbangan amal keburukan. Ketika seorang timbangan amal kebaikannya berat, maka baginya surga, dan sebaliknya ketika timbangan amal keburukannya lebih berat daripada kebaikan, maka baginya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita semua pengen masuk surga, betul? Allahumma rzuqna al-jannah
Firdausil A'la. Kita mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita surga ya, surga Firdaus. Karena kalau kita ditanya mau masuk surga apa, bilang surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi ya. Di sana kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Teman-teman dirahmati Allah SWT, selanjutnya hadis ini juga menunjukkan keutamaan sholat. Coba sebutkan, as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Cahaya di dunia ataupun di akhirat. Sudah jelas, orang yang sering sholat pasti akan bersinar mukanya. Bahkan orang yang sholat sebelum melaksanakan sholat pasti berwudu dulu, kelihatan akan cerah ya. Dalam hadis disebutkan ghurran muhajjalina, yaitu cahaya itu muka itu akan bercahaya atau bersinar. Itu dunia. Begitupun juga di akhirat, karena di akhirat nanti sholatnya lah yang akan menyinari dia ketika di akhirat. Teman-teman, selanjutnya menunjukkan keutamaan sedekah, yaitu jadi bukti benarnya iman seseorang. Kenapa? Ketika seorang memberikan satu barang kepada orang lain yang membutuhkan, niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan sedekah. Maka ketika kita memberikan sesuatu apapun kepada orang lain, siapapun ya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan jadi kebaikan timbangan amalan kebaikan kita. Artinya sesuatu apapun amalan kita niatkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita berikan niatkan sedekah. Bahkan ketika kita jajan saja, kita niatkan jajan ini lillahi ta'ala ya, niatkan sedekah. Bukan hanya kita mendapatkan kebaikan, orang lain pun mendapatkan kebaikan. Oke. Selanjutnya keutamaan sabar, karena akan jadi cahaya bagi pemiliknya. Sabar kenapa jadi cahaya? Karena ketika seorang bersabar akan apa yang dia alami, itu menandakan bahwa dia termasuk orang-orang yang dapat menahan diri ya, menahan dirinya dari segala apapun yang jadi cobaan baginya. Di sini as-sabru diyaun, merupakan cahaya bagi iman dia. Jadi keimanan seorang akan bercahaya ketika dia selama hidup di dunia bersabar lillahi ta'ala. Karena kesabaran ada 3, as-sabru ala ta'atillah, kesabaran dalam ketaatan, kesabaran kedua ala maksiatillah, terhadap kemaksiatan, yang ketiga adalah kesabaran terhadap apa yang ia alami ya. Kemudian selanjutnya faedah dari hadis ya, kita dimotivasi juga untuk perhatian terhadap Al-Quran ya, dengan cara belajar, merenungkan atau tadabbur ya, dan mengamalkannya. Karena kalau kita kata tadi dalam hadisnya, awal Quran hujjatun laka aw alaika, karena Quran ini bisa jadi menuntut kita ya di akhir nanti, atau sebaliknya bisa jadi membela kita. Maka ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini bisa jadi pembela bagi kita semua. Kan dalam hadis disebutkan, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka semua bacaan Al-Quran itu akan datang pada kiamat, syafi'an li ashabihi, syafaat sebagai syafaat penolong bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan bukan hanya dibaca, ditadaburi, diamalkan ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan juga dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Tidaklah kalian mentadabburi Al-Quran atau hati-hati kalian terkunci? Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita diberi hati, diberi akal pikiran, kita tadabburilah Al-Quran ya, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mencap hati kita sebagai hati yang terkunci. Naudzubillah min dzalik. Oke, teman-teman semua, sekarang Ustaz sekalian ya, memotivasi antum semua untuk lebih giat lagi belajar, lebih giat menghafal Al-Quran. Jangan pantang menyerah. Selama 7 bulan ini ya, kurang lebih kita berada di rumah, pasti banyak godaan ya, banyak sekali godaan yang dihadapi. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan gadget ya, atau HP ya,
kita introspeksi, muhasabah, mana yang lebih banyak interaksi dengan Al-Quran atau gadget. Berapa juz yang kita baca atau berapa lembar yang kita baca, ya, berapa waktu ya yang kita baca interaksi dengan Al-Quran dibandingkan dengan HP ya, kita main HP. Boleh misalnya kalau ada HP Android yang dengan Al-Quran boleh dibaca di sana. Intinya dimanfaatkan waktunya lebih semangat lagi untuk menghafal Al-Quran, karena kalau seorang ataupun manusia beriman atau orang Islam sudah meninggalkan yang namanya Al-Quran, itu merupakan tanda-tanda kiamat. Karena salah satu tanda kiamatnya adalah di mana Al-Quran itu dicabut, diangkat, sudah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadis Rasulullah SAW ini kita renungi bersama, hadis ini bersama-sama, bahwa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya suci jiwa dan raga, sedekah, sholat, termasuk membaca Al-Quran. Saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya khususnya bisa buat Ustaz sendiri, umumnya buat teman-teman semua. Marilah kita tutup untuk kajian pekan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.